Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kamu sudah sampai di sini. Terima kasih karena di antara begitu banyak video, begitu banyak suara, dan begitu banyak distraksi di layar ponselmu, kamu memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Kehadiranmu di sini bukan hal kecil. Dan percayalah, ini bukan kebetulan. Kalau kamu merasa video ini seolah memanggilmu, seolah berbicara langsung ke hatimu, seolah sedang menyinggung sesuatu yang selama ini kamu simpan sendiri, itu bukan sugesti. Dalam hidup, Allah tidak pernah mempertemukan kita dengan sesuatu tanpa maksud. Termasuk pertemuan dengan sebuah pesan, termasuk pertemuan dengan kata-kata, termasuk pertemuan dengan video ini. Bisa jadi saat ini kamu sedang memikirkan seseorang. Bisa jadi kamu sedang ragu dengan sebuah hubungan. Bisa jadi kamu sedang bertanya dalam doa yang tidak pernah kamu ucapkan ke siapapun, apakah dia benar jodohku atau hanya singgah sebentar dalam hidupku. Dan justru karena itulah kamu ada di sini. Tenang, tarik napas, dengarkan pelan-pelan, karena apa yang akan kita bahas bukan tentang ramalan, bukan tentang cocokologi, bukan tentang tebakan kosong. Ini tentang tanda, tentang rasa yang tidak semua orang peka. Tentang arah yang sering diabaikan karena terlalu sibuk dengan perasaan. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang. Bukan untuk aku, bukan untuk algoritma, tapi sebagai niat baik, sebagai simbol bahwa kamu membuka dirimu untuk energi positif, untuk pemahaman yang lebih jernih, dan untuk takdir yang Allah susun dengan cara terbaik. Angka 77, lakukan dengan sadar. Dan lanjutkan mendengarkan. Banyak orang salah paham tentang jodoh. Mereka mengira jodoh selalu datang dengan gejolak, dengan drama, dengan rasa penasaran yang menyiksa. Padahal dalam banyak kisah, jodoh justru datang dengan cara yang sangat tenang, sangat sederhana, bahkan kadang terasa biasa sampai kita hampir melewatkannya. Disinilah banyak orang keliru. Karena yang berisik sering dianggap penting. Yang tenang sering dianggap membosankan. Padahal Allah sering menyimpan hal paling berharga dalam bentuk yang paling sederhana. Bagian pertama ini adalah fondasi. Kalau kamu melewatinya, kamu tidak akan benar-benar memahami bagian selanjutnya. Karena jodoh bukan soal siapa yang paling membuat jantung berdebar, tapi siapa yang paling membuat hati pulang. Ciri pertama jodoh sering muncul bukan dari bagaimana dia memperlakukanmu saat semuanya baik-baik saja, tapi dari bagaimana kehadirannya memengaruhi keadaan batinmu. Saat kamu bersamanya, atau bahkan hanya memikirkannya, apakah hatimu terasa lebih damai atau justru lebih gelisah? Damai bukan berarti tidak ada masalah. Damai berarti kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Kalau ada seseorang yang membuatmu terus bertanya-tanya tentang posisimu, terus merasa kurang, terus takut salah bicara, terus takut ditinggalkan, itu bukan cinta yang menenangkan. Itu kelekatan yang melelahkan, dan Allah tidak pernah merencanakan kelelahan sebagai fondasi jodoh. Jodoh yang Allah arahkan biasanya membuatmu merasa cukup. Bukan cukup dalam arti berhenti berjuang, tapi cukup dalam arti kamu tahu siapa dirimu di hadapannya. Kamu tidak harus berpura-pura kuat. Kamu tidak harus selalu terlihat sempurna. Kamu boleh menjadi manusia biasa yang sedang belajar. Kalau saat ini ada sosok yang membuatmu lebih jujur pada diri sendiri, lebih berani mengakui kelemahan, lebih ikhlas menerima kekurangan, itu bukan hal sepele. Itu tanda awal yang sering tidak disadari. Dan dari sini, kita perlahan masuk ke bagian kedua dari alur ini. Bagian kedua tidak terpisah dari yang pertama. Semuanya mengalir, karena hidup memang tidak pernah terkotak-kotak. Allah menyusun takdir, dengan kesinambungan, bukan dengan potongan yang berdiri sendiri. Ciri berikutnya tentang jodoh sering terlihat dari arah, bukan kecepatan. Banyak orang terjebak pada siapa yang datang paling cepat, paling intens, paling berani menjanjikan masa depan. Padahal jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat menggenggam, tapi siapa yang searah melangkah. Arah hidup itu penting, nilai hidup itu penting, cara memandang dunia itu penting. Kalau kamu berbicara tentang masa depan dan dia tidak menghindar, kalau kamu berbicara tentang tanggung jawab dan dia tidak mengecilkan, kalau kamu berbicara tentang nilai dan dia tidak meremehkan, itu pertanda kedewasaan yang jarang dimiliki. Jodoh bukan orang yang selalu sepakat denganmu. Tapi jodoh adalah orang yang tidak merusak tujuan hidupmu. Dia tidak menarikmu menjauh dari prinsip. Dia tidak membuatmu harus memilih antara cinta dan nilai. Dia tidak menertawakan keyakinan yang kamu pegang.
Justru kehadirannya membuatmu berpikir lebih jauh, lebih matang, dan lebih bertanggung jawab. Dan kalau kamu merasa setelah mengenalnya kamu menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih sadar dalam mengambil keputusan, lebih ingin memperbaiki diri, bukan karena takut kehilangan dia, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri, itu tanda yang sangat kuat. Sekarang perhatikan baik-baik, bagian ketiga nanti akan menjadi titik yang paling menentukan. Tapi kamu tidak akan benar-benar memahami bagian ketiga kalau bagian pertama dan kedua ini tidak kamu rasakan. Karena bagian ketiga bukan tentang kata-kata manis, bukan tentang janji, bukan tentang momen indah yang bisa dipamerkan. Bagian ketiga adalah tentang kehadiran. Sebelum kita masuk ke sana, aku ingin kamu jujur sebentar. Dalam hatimu saja, tidak perlu ditulis, tidak perlu diceritakan ke siapapun. Apakah selama ini kamu sedang memperjuangkan seseorang yang membuatmu semakin dekat dengan ketenangan, atau justru semakin jauh dari dirimu sendiri? Allah Maha Lembut dalam memberi tanda, tapi manusia sering terlalu sibuk dengan perasaannya sampai lupa membaca arah. Sekarang, sekali lagi, aku ajak kamu menyalurkan niat baik. Ketik 77 di kolom komentar jika kamu ingin hatimu lebih lapang, pikiranmu lebih jernih, dan langkahmu lebih terarah. Bukan angka itu yang memberi kekuatan, tapi niatmu yang Allah lihat. Dan dengarkan kalimat ini baik-baik. Apa yang ditakdirkan Allah tidak pernah tertukar. Yang melelahkan akan pergi, yang menenangkan akan menetap, dan yang memang jodoh tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Bagian ini adalah awal dari pemahaman, awal dari kesadaran, awal dari perjalanan yang akan mengalir ke bagian kedua dan ketiga dengan cara yang utuh. Kalau hatimu terasa disentuh, tetaplah di sini. Karena ini baru permulaan. Bagian kedua ini bukan lanjutan biasa. Ini adalah pendalaman. Ini adalah bagian ketika banyak orang mulai tidak nyaman, karena disinilah kebenaran sering berbenturan dengan perasaan. Kalau kamu masih bertahan sampai titik ini, itu sudah menjadi tanda. Tidak semua orang sanggup mendengarkan hal-hal yang menyentuh ke dalam. Tidak semua orang berani bercermin. Dan lagi-lagi, ini bukan kebetulan. Allah selalu memberi tanda pada hambanya yang sedang mencari jawaban, bukan sekadar pembenaran. Di bagian pertama, kita berbicara tentang ketenangan dan arah. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang jarang dibahas, tapi justru paling menentukan apakah seseorang hadir sebagai jodoh atau hanya sebagai pelajaran. Coba jujur pada dirimu sendiri. Selama ini, apakah hubungan yang kamu jalani membuatmu tumbuh atau justru membuatmu mengecil? Karena jodoh tidak membuatmu merasa harus selalu mengalah sampai kehilangan suara. Jodoh tidak membuatmu terus menunggu tanpa kepastian. Jodoh tidak membuatmu merasa sendirian padahal kamu sedang bersama seseorang. Allah menciptakan pasangan sebagai tempat saling menguatkan, bukan tempat saling melemahkan. Disinilah ciri berikutnya mulai terlihat. Jodoh tidak hanya hadir di saat kamu mudah dicintai, tapi juga di saat kamu sulit dipahami. Saat emosimu tidak stabil, saat hidupmu tidak rapi, saat kamu tidak punya banyak hal untuk dibanggakan. Banyak orang bisa datang saat kamu bersinar, tapi sangat sedikit yang bertahan saat lampumu redup. Dan seringkali, orang yang bertahan itulah yang Allah titipkan sebagai amanah, bukan sekadar singgah. Perhatikan sikapnya saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Apakah dia mendengarkan atau justru menghilang? Apakah dia mencoba memahami atau malah menyalahkan? Apakah dia menenangkan atau menambah luka? Ini bukan tentang sempurna atau tidak sempurna. Ini tentang niat, tentang kesediaan untuk hadir secara utuh. Kalau ada seseorang yang tidak pergi ketika kamu sedang jatuh, itu bukan hal kecil. Dunia hari ini penuh dengan orang yang datang saat butuh, dan pergi saat diminta bertahan. Maka ketika ada yang memilih tinggal, meski tidak nyaman, meski tidak mudah, disitulah tanda-tanda Allah bekerja dengan cara yang halus. Dan di titik ini, biasanya hati mulai berkonflik. Karena perasaan sering berkata, aku takut kehilangan. Tapi nurani berkata, aku lelah terus bertahan sendiri. Jodoh tidak membuatmu bertanya sendirian tentang masa depan. Jodoh tidak membuatmu merasa berjuang sendirian. Jodoh tidak membiarkanmu menebak-nebak posisi. Kalau kamu merasa selalu harus menurunkan standar hanya agar seseorang tetap tinggal, itu bukan cinta yang Allah ridai. Itu pengorbanan yang salah arah. Allah tidak pernah meminta hambanya untuk mengorbankan harga diri demi cinta. Yang Allah minta adalah kesabaran, bukan penderitaan yang terus dipelihara. Sekarang perhatikan ini baik-baik.
Ciri jodoh berikutnya sering muncul dari hal yang sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Dari cara dia berbicara tentang hidup, tentang tanggung jawab, tentang masa depan, bukan seberapa indah katanya, tapi seberapa konsisten sikapnya. Orang yang serius tidak selalu pandai merangkai kata, tapi dia jelas dalam arah. Dia mungkin tidak banyak janji, tapi dia tidak bermain-main dengan perasaan. Dia mungkin tidak selalu romantis, tapi dia tidak menggantungkan. Dan disinilah banyak orang tertipu. Terlalu fokus pada rasa, sampai lupa membaca arah. Terlalu sibuk mengejar perasaan nyaman sesaat, sampai mengabaikan ketenangan jangka panjang. Padahal Allah selalu mengajarkan keseimbangan. Antara hati dan akal, antara rasa dan logika, antara cinta dan tanggung jawab. Kalau seseorang hanya datang membawa rasa, tapi tidak membawa kejelasan, jangan buru-buru menyebutnya jodoh. Bisa jadi dia hanya ujian untuk menguatkanmu, bukan pasangan untuk menemanimu. Sekarang aku ingin kamu berhenti sejenak, tarik napas, dan dengarkan bagian ini dengan hati yang terbuka. Jodoh tidak membuatmu jauh dari nilai hidupmu. Jodoh tidak membuatmu menormalisasi hal yang dulu kamu anggap salah. Jodoh tidak membuatmu harus berkompromi dengan prinsip yang kamu jaga. Sebaliknya, kehadirannya justru membuatmu ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena takut ditinggalkan, tapi karena kamu sadar hidupmu berharga. Kalau setelah mengenalnya kamu lebih menjaga ucapan, lebih menjaga sikap, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah sedang mempertemukanmu dengan seseorang yang berpengaruh pada pertumbuhanmu. Dan di titik ini, biasanya ada satu perasaan yang muncul pelan-pelan. Bukan euforia, bukan degup jantung yang berlebihan, tapi rasa aman, rasa cukup, rasa pulang. Perasaan yang membuatmu berpikir, kalaupun hidup tidak selalu mudah, setidaknya aku tidak sendirian menghadapinya. Itulah mengapa bagian kedua ini penting, karena banyak orang terjebak pada awal yang manis, tapi tidak siap menghadapi proses yang nyata. Padahal jodoh bukan tentang awal yang indah, tapi tentang perjalanan yang sanggup dilalui bersama. Sekarang aku ingin kamu ikut terlibat lagi. Ketik 77 di kolom komentar jika kamu ingin Allah lapangkan hatimu dalam memahami mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Angka ini bukan jimat, ini niat, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Ingat satu hal ini, yang Allah jaga untukmu tidak akan membuatmu kehilangan arah. Yang Allah jauhkan darimu mungkin terasa menyakitkan, tapi seringkali itulah bentuk kasih sayangnya. Bagian kedua ini membawa kita semakin dekat ke inti. Dan bagian ketiga nanti akan menjadi titik paling menentukan. Titik di mana kamu akan melihat dengan lebih jernih, apakah seseorang hadir sebagai takdir atau sekadar singgah untuk mengajarkan arti ikhlas. Tetap di sini, tenangkan hatimu, karena perjalanan ini belum selesai. Bagian ketiga ini adalah penutup, tapi bukan akhir. Ini adalah titik ketika semua yang kamu dengar dari awal mulai terangkai menjadi satu makna yang utuh. Dan kalau sejak bagian pertama sampai sekarang hatimu terasa bergetar, terasa seperti sedang diajak bicara secara personal, percayalah, itu bukan kebetulan. Allah tidak pernah salah alamat ketika menyampaikan pesan kepada hambanya. Di bagian ketiga ini, kita tidak lagi berbicara tentang ciri yang terlihat di permukaan. Kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi. Wilayah yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau jujur. Karena jodoh sejati seringkali tidak datang dengan tanda yang berisik, tapi dengan perubahan halus yang pelan-pelan menggeser cara pandangmu terhadap hidup. Sekarang aku ingin kamu mengingat kembali perjalananmu. Dari semua pertemuan yang pernah kamu alami, dari semua rasa yang pernah kamu jaga, dari semua harapan yang pernah kamu titipkan dalam doa. Apakah ada satu sosok yang kehadirannya membuatmu merasa lebih dekat dengan Allah, bukan hanya lebih dekat secara emosional? Ini penting, karena jodoh yang Allah ridhoi tidak hanya menyentuh perasaanmu, tapi juga mengarahkan langkahmu. Ciri paling dalam dari jodoh adalah ketika kehadirannya membuatmu lebih sadar bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki seseorang, tapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. Kamu mulai lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih menjaga lisan, lebih menimbang sebelum melangkah, bukan karena takut mengecewakan dia, tapi karena kamu ingin menjaga amanah yang Allah titipkan melalui perasaan itu. Perhatikan baik-baik, apakah setelah mengenalnya kamu lebih sering merenung, lebih sering bersyukur, lebih sering memikirkan masa depan dengan cara yang lebih matang? Kalau iya, itu bukan sekadar pengaruh biasa. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu melalui pertemuan itu.
Jodoh tidak selalu datang untuk membuat hidupmu mudah. Kadang dia datang untuk membuatmu kuat. Kadang dia datang untuk mengajarkan arti sabar, arti memahami, arti menerima. Tapi satu hal yang pasti, jodoh tidak akan membuatmu merasa sendirian dalam berjuang. Kalau ada seseorang yang membuatmu merasa aman untuk menjadi lemah, aman untuk menangis, aman untuk mengakui bahwa kamu tidak selalu baik-baik saja, itu adalah anugerah yang tidak semua orang miliki. Karena dunia ini penuh dengan orang yang ingin ditemani saat bahagia, tapi sedikit yang bersedia mendampingi saat luka. Disinilah kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Bukan pada perasaan yang sedang berbunga, tapi pada suara hati yang paling dalam. Apakah kamu merasa dipeluk oleh ketenangan atau justru terikat oleh kecemasan? Allah tidak menciptakan pasangan untuk menambah beban hidup. Allah menciptakan pasangan sebagai penolong, sebagai penyeimbang, sebagai teman perjalanan. Maka kalau sebuah hubungan membuatmu terus merasa tertekan, terus merasa tidak cukup, terus merasa takut kehilangan sampai lupa mencintai diri sendiri, itu bukan jalan yang Allah ridhoi. Bagian ketiga ini juga tentang keberanian. Keberanian untuk menerima, dan keberanian untuk melepaskan, karena tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk tinggal. Dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ada yang pergi karena tugasnya sudah selesai. Ada yang datang hanya untuk mengajarkan satu pelajaran penting agar kita siap menerima yang lebih baik. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Kadang kita memohon agar seseorang bertahan, padahal Allah sedang melindungi kita dengan menjauhkannya. Kadang kita menangis karena ditinggalkan, padahal disitulah pintu baru sedang dibukakan. Ciri jodoh yang sering terlupakan adalah ketenangan setelah keputusan besar. Entah itu keputusan untuk melangkah bersama, atau keputusan untuk berpisah dengan lapang dada. Kalau setelah sebuah keputusan hatimu terasa lebih ringan, lebih damai, lebih jujur pada diri sendiri, itu tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar. Ketenangan tidak selalu datang bersamaan dengan kebahagiaan. Kadang ketenangan datang bersama air mata. Tapi ketenangan yang datang dari Allah selalu membawa kelegaan, bukan penyesalan yang berkepanjangan. Sekarang aku ingin kamu merenungkan ini. Apakah kamu sedang bertahan karena cinta, atau karena takut sendirian? Apakah kamu sedang memperjuangkan karena yakin, atau karena belum berani melepaskan? Apakah kamu sedang menunggu karena berharap, atau karena belum ikhlas menerima jawaban Allah? Jawaban-jawaban itu tidak perlu kamu tulis. Cukup kamu jujur pada dirimu sendiri. Karena Allah sudah lebih dulu mengetahuinya. Di titik ini, aku mengajakmu kembali untuk menyalurkan niat baik. Ketik 77 di kolom komentar jika kamu ingin Allah kuatkan hatimu dalam menerima takdir terbaik, apapun bentuknya. Bukan untuk mempercepat jodoh, tapi untuk melapangkan dada dalam proses. Ingat satu hal yang sangat penting. Jodoh tidak pernah tertukar, yang ditakdirkan akan menemukan jalannya. Yang bukan milikmu akan pergi dengan caranya sendiri. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan lagi bertanya apakah dia jodohmu. Kamu akan tahu. Bukan dari rasa yang meledak-ledak, tapi dari ketenangan yang menetap. Bagian ketiga ini adalah pengingat bahwa kamu tidak sedang terlambat. Kamu tidak sedang kalah. Kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang berada di waktu yang Allah pilih khusus untukmu. Mungkin saat ini kamu masih sendiri. Mungkin kamu masih menunggu. Mungkin kamu masih menyembuhkan diri dari luka yang belum sepenuhnya pulih. Semua itu tidak salah. Semua itu bagian dari perjalanan. Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Ketika Dia menunda, Dia sedang mempersiapkan. Ketika Dia menjauhkan, Dia sedang melindungi. Dan ketika Dia mempertemukan, itu selalu di waktu yang paling tepat. Kalau sampai hari ini kamu masih diberi hati yang mampu berharap, itu artinya Allah belum selesai menuliskan kisahmu. Tetap jaga hatimu, tetap jaga niatmu, tetap percaya pada ketetapan Allah. Karena jodoh bukan tentang siapa yang paling cepat datang, tapi siapa yang paling tepat menetap. Dan semoga setelah bagian ini, hatimu lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan doamu lebih ikhlas. Itulah akhir dari bagian ketiga. Bukan sebagai penutup kisahmu, tapi sebagai pengingat bahwa takdir selalu bekerja, bahkan saat kita tidak melihatnya.